ingin ada satu pun anak bangsa yang terjebak seperti saya, maka jangan pernah Anda bermimpi ingin menghalangi saya untuk bersuara. Semakin Anda berkomentar yang tidak baik dalam video-video saya, semakin saya mendapatkan senjata baru dan peluru baru yang lebih tajam untuk saya hantamkan kepada Anda. Dan perlu juga Anda ketahui, sudah 11 tahun saya bersabar melihat perilaku Anda yang selalu mengganggu orang lain dalam beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kebanggaan kami, Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Jazakumullahu ahsanal jasa. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, share ke tab sosial media Anda, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini saya bawakan sebuah video ya, pengakuan dari mantan Salafi, mantan Wahabi ya, dimana mantan Salafi ini akan membongkar ya apa namanya sifat-sifat atau perilaku dan ajaran dari kaum Wahabi Salafi, kaum salah fikir yang selalu mempermasalahkan, menyalah-nyalakan ibadah orang lain, yang selalu bikin gaduh, bikin kisruh, bikin ribut. Itu orang-orang Wahabi ya. Ya, amalia orang diributkan ya. Semuanya apa yang tidak sesuai dengan ajarannya dibilang bukan ajaran Nabi mereka. Kita dibid'ahkan, disalah-salahkan itu bukan karena tidak mengamalkan ajaran Nabi, karena kita NU sudah melaksanakan ajaran baginda Rasulullah SAW sesuai dengan petunjuk para ulama, para masyayikh. Tapi oleh mereka itu dianggap tidak mengamalkan sunnah Nabi, sehingga kita dikatakan ahlul bid'ah. Sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, biar tidak terlalu panjang kontennya, langsung kita simak pengakuan dari mantan Salafi ini. Mari kita simak videonya. Pembahasan tentang bukti kesesatan orang-orang yang berpaham Wahabi yang selalu menuduh orang-orang ahlu sunnah wal jamaah berbuat bid'ah. Salah satu contoh perbuatan yang selalu mereka anggap bid'ah adalah membaca suratul Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Lalu pertanyaannya, apa alasan mereka mengatakan demikian? Ternyata alasannya ada dua. Yang pertama, karena mereka anggap perbuatan itu tidak ada perintahnya. Kemudian yang kedua, karena mereka anggap perbuatan itu atau membaca suratul Fatihah itu tidak akan sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya masalah bacaan suratul Fatihah yang diperuntukkan orang-orang yang sudah meninggal dunia ini termasuk masalah yang cukup besar apabila dijelaskan kepada mereka. Tapi meskipun demikian, tanpa mereka sadari, tuduhan mereka seperti ini bukanlah hal yang sulit untuk dijawab. Malahan tuduhan seperti ini hanya akan mempermalukan mereka. Semakin orang-orang ahlu sunnah wal jamaah berdiam diri, semakin berani dan semakin percaya diri mereka menyebarkan pahamnya, seakan-akan golongan mereka lah yang paling benar dan paling suci dari seluruh golongan yang ada. Dan mereka juga merasa seakan-akan golongan mereka lah yang selalu berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Tanpa ada rasa malu, mereka mau mengajak orang lain agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya mereka adalah golongan yang tertipu, yang harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa mereka dikatakan golongan yang tertipu? Karena
cara mereka berpikir untuk menemukan kebenaran itu tidak dimulai atau tidak diawali dari hal yang kecil, sehingga mereka tersesat ketika memikirkan masalah yang lebih besar. Bagaimana mungkin mereka bisa memikirkan masalah yang lebih besar seperti bacaan suratul Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, seperti masalah tahlilan, seperti masalah haul, seperti masalah bersanji, dan lain-lain. Sedangkan masalah kecil seperti bentuk dari mikrofon saja mereka tidak bisa pahami dengan baik mana bid'ah dan mana yang bukan bid'ah. Jika tidak kita jelaskan kepada mereka dari hal yang kecil, tentu penjelasan kita hanya akan membuat mereka tambah sulit untuk mengerti. Sahabat-sahabat kalian, meskipun tidak banyak dalil yang kita hafal, dalil-dalil nakli yang kita hafal, jangan pernah takut bersuara melawan mereka. Betul. Melawan mereka itu sebenarnya tidak sulit dan tidak perlu terlalu banyak menghafal dalil-dalil nakli. Jangan sekali-kali menunggu setelah banyak menghafal dalil-dalil nakli baru melawan mereka, sebab mereka tidak pernah takut dengan yang namanya dalil nakli. Dan yang mereka cari bukan dalil nakli, tapi yang mereka cari dan yang mereka takuti adalah dalil akal atau logika. Jika kita hanya mengandalkan dalil nakli, berarti yang bisa melawan mereka hanya para ustadz, para kiai atau orang-orang alim saja. Sedangkan begitu banyak pengikut ahlu sunnah wal jamaah di negeri ini yang merasa gelisah dengan perbuatan mereka. Dan saya sangat yakin pasti banyak dari golongan ahlu sunnah wal jamaah yang sangat kepingin melawan mereka, tapi tidak tahu caranya. Maka salah satu cara mudah menghentikan penyebaran paham mereka adalah dengan menyerang mereka menggunakan dalil akal atau logika. Kenapa? Karena alasannya ada 3. Yang pertama, karena dalil akal itu bisa digunakan di mana saja, kapan saja, tanpa harus bergantung kepada buku-buku atau kitab-kitab tertentu. Dan juga tidak bergantung kepada para ustadz dan para kiai yang membantu. Yang kedua, karena dalil akal atau logika itu lebih mudah dipahami dan diajarkan kepada orang-orang awam dan anak-anak remaja kita, sehingga mereka pun bisa turut membantu para ustadz dan para kiai melawan orang-orang Wahabi itu. Jadi bukan hanya para ustadz atau para kiai yang melawan orang-orang Wahabi itu, tapi yang melawan mereka juga bisa dari orang-orang awam dan anak-anak remaja kita. Bahkan saudara-saudara kita yang masih berstatus preman pun bisa kita ajarkan kepada mereka dalil akal atau dalil logika itu. Maka jangan pernah kita meremehkan saudara-saudara kita yang masih berstatus preman. Kenapa? Karena mereka lah yang terbiasa melawan orang-orang Wahabi menggunakan dalil akal atau logika saat berhadapan langsung di lapangan. Salah satu contoh dalil akal yang biasa mereka gunakan adalah ketika orang-orang Wahabi itu mulai mendekati preman-preman itu dan mulai membahas masalah khilafiyah, ini bid'ah dan itu bid'ah. Setelah mereka panjang lebar membahas masalah khilafiyah, ini bid'ah dan itu bid'ah, tanpa disadari orang Wahabi itu sedang menggunakan kacamata. Tiba-tiba saja preman-preman itu menyerang mereka dengan perkataan, jika segala sesuatu yang baru itu bid'ah, lalu bagaimana dengan kacamata yang kau pakai? Apakah itu bukan bid'ah? Pernahkah Rasulullah menggunakan kacamata? Kenapa yang selalu kau bid'ahkan hanya berupa ucapan-ucapan seperti tahlilan, bersanji, maulid nabi dan lain-lain? Sedangkan masih banyak barang-barang baru yang tidak kau bid'ahkan, termasuk kacamata yang sedang kau pakai. Kau sebut ini bid'ah dan itu bid'ah, sedangkan kau sendiri sedang berbuat bid'ah. Secara spontan kata-kata itu keluar dan membuat orang-orang Wahabi itu malu dan terdiam. Pertanyaannya, kenapa mereka malu dan terdiam? Karena preman-preman itu menyerang mereka menggunakan dalil akal atau logika. Maka kepada seluruh preman-preman di mana saja berada yang mengaku pengikut ahlu sunnah wal jamaah, tolonglah agama Rasulullah ini dengan lisan-lisan kalian. Bantulah para ustadz, para kiai melawan orang-orang Wahabi itu dengan lisan-lisan kalian. Mudah-mudahan dengan bantuan lisan-lisan Anda itu akan menjadi sebab turunnya hidayah dan ampunan atas dosa-dosa kalian. Sahabat-sahabat kalian, biarkanlah para ustadz dan para kiai melawan orang-orang Wahabi menggunakan dalil nakli, sedangkan kita melawan orang-orang Wahabi itu dengan menggunakan dalil akal atau logika. Sahabat-sahabat kalian, sebelum saya menjawab masalah kemudian yang ketiga, kenapa kita harus menggunakan mereka dengan dalil akal atau logika? Karena cara mereka mempengaruhi orang, cara mereka mengajak orang sangat banyak menggunakan dalil akal atau logika. Maka cara itu pula yang harus kita gunakan untuk melawan mereka. Sebab apabila ada akal yang lebih tinggi daripada akal mereka, maka akal mereka itu akan tunduk. Makanya jangan kita heran jika banyak orang-orang awam dan anak-anak remaja kita yang mudah dipengaruhi oleh mereka dan mau jadi pengikut mereka. Kenapa? Karena mereka terbiasa menggunakan dalil akal atau logika. Coba kita bayangkan, jika mereka telah masuk ke pedalaman atau ke pedesaan yang tidak ada seorang ustadz di situ, apalagi di situ banyak mualaf, siapa yang bisa menolong mereka kalau bukan diri mereka sendiri? Maka mulai saat ini kita harus membina orang-orang awam dan anak-anak remaja kita agar mereka bisa mempertahankan dirinya, agar mereka bisa melawan dari pengaruh orang-orang Wahabi yang ada di sekitarnya. Karena menurut orang-orang Wahabi, apabila orang-orang alim atau orang-orang tuanya tidak bisa dipengaruhi, maka anak-anak mereka saja. Kenapa? Harapan mereka, anak-anak mereka itulah yang akan merubah kebiasaan orang-orang tuanya yang sedang berbuat bid'ah atau yang selalu berbuat bid'ah. Sahabat-sahabat kalian,
Sebelum saya jawab masalah bacaan suratul Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia ini, akan saya ungkapkan dulu salah satu contoh masalah kecil yang tidak bisa mereka pahami dengan baik. Mana bid'ah dan mana yang bukan bid'ah, yaitu masalah beduk dan mikrofon. Menurut mereka, beduk itu bid'ah, beduk itu sesat. Sedangkan mikrofon menurut mereka bukan bid'ah. Lalu pertanyaannya, apakah ada persamaan dan perbedaan dari kedua benda ini? Ternyata kedua benda ini memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya adalah sama-sama barang baru, sama-sama tidak ada di zaman Nabi, sama-sama tidak dikerjakan Nabi, dan sama-sama fungsinya untuk memanggil orang sholat atau menandakan masuknya waktu sholat. Lalu di mana letak perbedaan kedua benda ini? Ternyata letak perbedaan kedua benda ini adalah hanya pada, yang pertama hanya pada bentuknya, yang kedua bahan dasar pembuatannya, yang ketiga cara penggunaannya, yang keempat tempat meletakkannya. Tempat meletakkannya kalau mikrofon itu di dalam masjid dan digunakan di dalam masjid, sedangkan beduk itu di teras masjid. Dan yang kelima yaitu kualitas suara atau bunyi yang dihasilkan daripadanya. Dan yang keenam, perbedaan yang keenam adalah masalah waktu. Duluan mana yang digunakan orang, beduk atau mikrofon? Sahabat-sahabat kalian, sebelum ditemukannya mikrofon, tidak ada satu orang pun yang mengatakan beduk itu bid'ah atau sesat. Kenapa? Karena sangat dirasakan sekali manfaatnya di kalangan kaum muslimin waktu itu. Tapi kenapa setelah berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ditemukannya jenis pengeras suara yang baru, kenapa beduk dikatakan bid'ah? Padahal dulunya tidak ada satu orang pun yang mengatakan beduk itu bid'ah. Kenapa baru sekarang perkataan bid'ah itu muncul? Oh, ternyata perkataan beduk itu bid'ah muncul setelah adanya mikrofon. Padahal mikrofon itulah yang lebih pantas dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena mikrofon itu merupakan barang baru, tapi yang kedua digunakan setelah beduk. Dan tempat meletakkannya pun di dalam masjid atau digunakan di dalam masjid. Sedangkan beduk barang baru, tapi yang pertama digunakan orang. Dan tempat meletakkannya pun di teras masjid. Bukan di dalam masjid, tapi di teras masjid. Seharusnya barang baru yang diletakkan atau digunakan di dalam masjid itu dulu yang dikatakan bid'ah. Jangan yang di teras masjid. Sahabat-sahabat sekalian, jika mereka mengatakan mikrofon itu bukanlah perkara ibadah, itu hanya perkara dunia yang boleh-boleh saja digunakan, jawaban mereka seperti itu hanya menambah atau memperjelas kebingungan otak mereka yang berpikir. Jika mereka mengatakan mikrofon itu hanya perkara dunia yang boleh-boleh saja digunakan, lalu kenapa menggunakan perkara dunia di dalam masjid? Bukankah itu suatu kemungkaran? Bukankah mereka sangat anti dengan perkara dunia jika dibawa masuk ke dalam masjid? Sahabat-sahabat sekalian, jika mikrofon hanya perkara dunia yang boleh-boleh saja digunakan, berarti beduk juga perkara dunia yang boleh-boleh saja digunakan. Lalu kenapa beduk dikatakan bid'ah? Ini artinya mereka sendiri tidak memahami mana perkara dunia dan mana perkara ibadah. Sahabat-sahabat kalian, dari sini dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, jika suatu hari nanti ditemukan lagi jenis pengeras suara yang lebih canggih daripada mikrofon yang kita gunakan saat ini, pasti mikrofon yang kita gunakan saat ini lagi yang mereka katakan bid'ah. Ini adalah pembodohan yang sangat besar kepada umat. Yang kedua, jika cara mereka berpikir tentang beduk dan mikrofon yang sangat kecil ini saja sudah salah, tentu mereka lebih salah lagi ketika memikirkan masalah yang lebih besar. Ini artinya tuduhan mereka selama ini tentang melaksanakan tahlilan itu bid'ah pasti juga salah. Tuduhan mereka selama ini tentang membaca bersanji itu bid'ah pasti juga salah. Dan tuduhan mereka selama ini tentang berziarah ke makam para wali itu bid'ah pasti juga salah. Sahabat-sahabat sekalian, yang ketiga, kalau dalam masalah kecil seperti beduk dan mikrofon ini saja, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah punya dasar pemikiran yang sangat cerdas dalam menentukan suatu hukum. Boleh menggunakan beduk itu, tentu mereka lebih cerdas lagi ketika memikirkan atau menentukan suatu hukum dalam masalah yang lebih besar, seperti membaca suratul Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, seperti membaca tahlilan, seperti membaca bersanji, seperti melaksanakan haul, seperti berziarah kubur ke makam para wali, seperti bolehnya melaksanakan maulid Nabi dan lain-lain. Dari contoh beduk dan mikrofon yang sangat kecil ini saja, seharusnya sudah bisa mewakili dari seluruh pertanyaan dan jawaban dalam masalah hidayah yang lain. Sahabat-sahabat sekalian, tahukah Anda, bertahun-tahun saya mencari jawaban atas hati yang sangat ragu dengan paham-paham seperti ini. Alhamdulillah, tepat pada tahun 2009 lalu, saya temukan jawabannya setelah membaca sebuah buku yang berjudul Pembahasan Tuntas tentang Hidayah, yang mana buku itu ditulis oleh seorang ulama yang bernama Habib Muhammad bin Hussein Al-Hamid Al-Husaini. Dan tahukah Anda, sejak tahun 2009 lalu, saya sudah bertekad, saya sudah berniat akan menggempur orang-orang Wahabi itu sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Karena saya merasa dibohongi, saya merasa dirugikan, saya merasa dibunguli otak saya dengan paham-paham seperti itu. Sehingga sampai saat ini, saya tidak ingin ada satupun anak bangsa yang terjebak seperti saya. Maka jangan pernah Anda bermimpi ingin menghalangi saya untuk bersuara.
Semakin Anda berkomentar yang tidak baik dalam video-video saya, semakin saya mendapatkan senjata baru dan peluru baru yang lebih tajam untuk saya hantamkan kepada Anda. Dan perlu juga Anda ketahui, sudah 11 tahun saya bersabar melihat perilaku Anda yang selalu mengganggu orang lain dalam beribadah. Sudah 11 tahun saya juga mencari jalan agar bisa bersuara seperti ini dan membongkar kebusukan-kebusukan dari paham-paham yang Anda ajarkan. Dan perlu juga Anda ketahui, sebenarnya tidak ada niat saya ingin mempermalukan Anda seperti ini. Tapi karena Anda saya anggap sudah keterlaluan, Anda sudah menghina, Anda sudah mentertawakan wali-wali Allah. Tanpa ada rasa beban Anda langsung menyebut namanya. Seperti almarhum Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Meskipun saya bukan murid beliau, meskipun saya tidak pernah bertemu langsung dengan beliau, akan tetapi saya termasuk orang yang mencintai beliau. Saya merasa berdosa jika berdiam diri dan selalu menyembunyikan ilmu yang saya ketahui. Karena menurut saya cepat atau lambat umat ini pasti akan terpecah belah oleh perbuatan orang-orang Wahabi yang selalu membahas masalah khilafiyah ini bid'ah dan itu bid'ah. Selama ini seakan-akan golongan mereka lah yang paling suci, yang paling benar dari seluruh golongan yang ada di muka bumi ini. Karena Anda sudah menghina para wali, Anda sudah menghina para habaib. Mulai saat ini akan saya gunakan semua ilmu yang Allah karuniakan kepada saya untuk melawan Anda. Jika diibaratkan dalam sebuah pertandingan tinju, video ini adalah ronde pertama. Apabila ronde pertama tidak tumbang, maka akan saya lanjutkan pada ronde kedua. Apabila ronde kedua juga tidak tumbang, mudah-mudahan insya Allah dengan pertolongan Allah dan dengan pertolongan wali-wali Allah, sampai ronde ke-12 pasti akan tumbang. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, itu pengakuan ya dari mantan Wahabi. Jadi sudah terbongkar perilaku dan sifat dari orang-orang salafi fikir ini ya, yang selalu menyalah-nyalahkan, membid'ahkan amalia umat Islam lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran mereka. Bukan tidak sesuai dengan ajaran Nabi, bukan, tidak sesuai dengan ajaran Wahabi, sehingga dengan cara apapun mereka akan mereka lakukan ya, akan mempengaruhi orang-orang awam. Makanya kita harus pandai-pandai memilih guru, teman, agar tidak tertipu, tidak dipengaruhi oleh orang-orang salafi Wahabi ini ya. Tapi kita itu hanya benci kepada Ahmadiyahnya ya, benci kepada perilakunya. Kita dilarang membenci individunya, karena individunya itu adalah ciptaan Allah, yang mana ciptaan Allah itu kita tidak boleh menghina ciptaan Allah. Menghina ciptaan Allah sama dengan menghina Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita berdoa kepada Allah dan berusaha mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara kita, sanak famili kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita oleh Allah dilindungi dan dijauhkan dari akidah-akidah seperti ini. Akidahnya kaum salafi, akidah yang melenceng, akidah yang pada dasarnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Cuman mereka saja yaitu yang mengaku mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, tapi pada faktanya mereka sendiri yang merusak Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami bawakan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kekurangan, mohon maaf yang tak terhingga. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.